Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan mundur dari pencalonannya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Biden sendiri menunjuk sang wakil presiden Kamala Harris untuk maju melawan Donald Trump pada pemilu Presiden Amerika Serikat nanti. Dan untuk membahasnya, saya akan berdiskusi dengan Suzy Sudarman, akademisi Pusat Kajian Wilayah Amerika dari Universitas Indonesia. Selamat siang, Bu Suzy. Selamat siang, Sasa. Bu Suzy, mundurnya Biden ini keputusan yang tepat. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya karena tuntutan, karena memang sebelumnya tidak sedikit juga tuntutan Biden untuk mundur dari pencalonan. Banyak tokoh-tokoh Partai Demokrat yang sudah sejak awal mendorong pemahaman Presiden Biden agar jangan mencalonkan diri, yaitu Ketua Senate Majority, yaitu Schumer, lalu Ketua Minoritas di Kongres, Hakim Jeffries, lalu kita lihat yang terakhir yang paling membujuk adalah keinginan Presiden Obama untuk Joe Biden tidak mencalonkan diri. Walaupun ada orang-orang lain dari Partai Demokrat, tetapi tidak sebesar pengaruh dari Joe Biden untuk membuat Joe Biden akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi sebenarnya keputusan Biden akhirnya mengundurkan diri ini keputusan yang tepat. Menurut politisi Partai Demokrat tepat, karena kalau dilihat dari internal statistics, kelihatannya Joe Biden makin turun skala kemahirannya untuk menarik opini publik ya. Jadi mereka sangat khawatir bahwa Joe Biden akan kalah dengan Donald Trump dan Donald Trump akan mengubah sistem pemerintahan Amerika yang demokratis menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali. Dengan Biden menunjuk Kamala Harris, apakah Biden menilai dan Demokrat menilai Kamala Harris bisa mengalahkan Donald Trump, Bu? Pertama yang harus diselamatkan adalah konvensi Partai Demokrat agar para oposan yang kemungkinan menjadi calon-calon penantang dari Kamala Harris itu bungkam. Artinya Joe Biden benar-benar ingin menyelamatkan partainya dengan munculnya seorang Kamala Harris yang tinggal memilih wakil presidennya sehingga tidak memastikan adanya konflik di dalam konvensi Demokrat yang akan datang di Chicago. Baik, itu artinya sebenarnya perjalanan panjang bagi Kamala Harris. Bukan artinya kemudian Biden telah menunjuk kemudian bisa selamat dari konvensi. Sangat panjang jalannya karena pertama Amerika belum terbiasa mempunyai calon presiden wanita. Pertama dulu Hillary Clinton kan dihabisi oleh pers dan dihabisi oleh rakyat Amerika. Tapi sekarang karena memang kebetulan wakil presidennya adalah Kamala Harris dan kebetulan dia seorang minoritas walaupun imigran minoritas, itu sesuatu yang akan menarik untuk menjadi pengimbang dari keinginan hanya orang kulit putih yang menjadi presiden di Amerika Serikat. Kalau berbicara peluang dan potensi agar Kamala Harris kemudian akhirnya menang konvensi Partai Demokrat terlebih dahulu, bagaimana peluangnya, Bu? Jelas delegasi Partai Demokrat yang akan ada di dalam konvensi Partai Demokrat itu adalah orang-orangnya Joe Biden dan Kamala Harris. Jadi sebetulnya secara suara Kamala Harris sudah memiliki jumlah delegate yang cukup untuk bisa memilih dia sebagai calon Partai Demokrat. Kemudian kedengaran dari suara-suara calon-calon lainnya yang berambisi seperti Gretchen Whitmer atau Josh Shapiro dan segala macam dan Gubernur California Newsom, kelihatannya mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak ingin menyaingi Kamala Harris. Ibu, potensi Donald Trump memenangi pemilihan presiden di Amerika Serikat begitu besar, semakin besar semenjak peristiwa penembakan. Jika nantinya benar Kamala Harris akan menang di konvensi Demokrat dan berhadapan dengan Donald Trump, peluangnya seperti apa? Karena angkanya Donald Trump sendiri memang cukup signifikan naik, apalagi setelah penembakan yang sempat tadi sudah saya ungkapkan. Begitu Joe Biden menyatakan mundur, opini publik agak menanjak untuk Partai Demokrat. Jadi kemungkinan besar bahwa
mereka hanya menunggu saatnya di mana seorang kandidat yang terlihat lemah karena usia itu bisa mendongkrak suara yang sebetulnya makin menurun dari Partai Demokrat. Jadi kalau saya harapkan ini adalah satu peluang yang baik menghadapi kecenderungan untuk Amerika menjadi tidak demokratis ya. Karena sebetulnya Donald Trump mempunyai kelemahan, yaitu dia sudah dituduh oleh pengadilan dan seharusnya menjadi kriminal ya, a felon ya. Belum pernah terjadi di Amerika Serikat seorang felon menjadi calon presiden. Itu catatan yang sangat penting ya untuk dipertimbangkan oleh setiap pemilih Amerika Serikat. Jadi dengan kata lain sebenarnya posisi Kamala Harris ini cukup kuat. Saat ini cukup kuat dengan rekam jejak dari Presiden Biden, bersama-sama mereka melakukan tindakan-tindakan, misalnya Build Back Better, yaitu bipartisan infrastructure bill, lalu menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan harga obat-obatan, meloloskan gun control safety legislation setelah terjadinya pembunuhan di Buffalo misalnya. Lalu investment untuk menghindarkan climate change, krisis yang menimbulkan climate change, dan memperjuangkan hak-hak dari kelas pekerja untuk penghasilan yang adil dan benefits-nya. Ya. Jadi secara internasional, Amerika telah bisa dipulihkan standing-nya dengan mengukuhkan NATO, memobilisasi dunia untuk menjawab agresi militer Rusia di Ukraine. Dan ini akan menjadi pemilu yang sangat menarik ya antara Kamala Harris dan Donald Trump. Tentunya dengan kelemahan seorang perempuan lalu menghadapi calon presiden yang seorang pesakitan, misalnya sudah diputuskan dalam pengadilan sebagai felon, artinya baik untuk Kamala Harris. Baik, terima kasih Bu Suzy Sudarman, Akademisi Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia telah bergabung siang hari ini bersama kami di CNN Indonesia.